pertama adalah Ampuri sebagai asosiasi yang membawai 520 anggota berkewajiban untuk mendengar aspirasi dari anggotanya yang hampir 2 tahun tidak menyelenggarakan ibadah umroh dan juga haji 2 kali musim haji. Kemudian pemerintahan Saudi Arabia sudah memberlakukan bukan memberlakukan, tapi mencabut status suspend Indonesia per tanggal 1 Desember 2021 yang lalu. Dan tanggal 8 Desember, proses visa umroh dari Indonesia sudah dapat bisa dilakukan. Dan sudah keluar berapa visa pada waktu itu. Kemudian bersama asosiasi dan Kemenak bersepakat untuk memberangkatkan tim uji coba unsur dari pimpinan PPU. Sudah ada berapa tanggal disepakati, namun berapa kali mundur, dan terakhir disepakatin hanya 20 perwakilan asosiasi saja, 25 orang dari semua asosiasi yang ada. Ampuri berkomitmen mendukung semua kegiatan tersebut. Makanya dari tim Advan yang berangkat di awal tanggal 23 Desember, Ampuri juga memberangkatkan bahkan 5 dari 25 orang tim Advan tersebut. Nah, kemudian kami juga berkepentingan untuk ikut juga melaksanakan uji coba. Karena apa? Karena pelaksanaan ibadah umroh pengalaman daripada tahun bulan November 2020, yaitu selalu ada kebijakan yang berubah-ubah. Kemudian tanggal 3 via Jeddah, tanggal 31 kami berangkatkan via Madinah. Rupanya hasil uji coba berbeda-beda. Nah, kondisi ini bisa merangkum pertama adalah yang kami dapatkan pertama adalah dari 3 grup keberangkatan ini. Pertama adalah kesan bahwasanya pemerintah Saudi Arabia betul-betul menunggu kedatangan jamaah asal Indonesia. Bahkan merebaknya isu Omikron tidak merubah apapun kebijakan Saudi Arabia terhadap pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini. Mereka tetap melaksanakan prosedur yang sama, yaitu wajib karantina atau tidak ada karantina. Namun kedatangan yang di Jeddah berbeda dengan kedatangan di Madinah. Kedatangan di Jeddah kewajiban karantinanya 5 hari. Dan tim Advan Ampuri, baik tim Advan pertama atau tim uji coba tanggal 30 mengikuti semua ketentuan yang ada. Karena tujuan kami adalah mencoba dan menguji semua ketentuan yang ada dalam pelaksanaannya. Sedangkan rombongan yang datang berangkat tanggal 30 masuk tanggal 1 Januari dari Madinah berbeda lagi ketentuannya. Nah, itulah dalam hal memperkaya pengalaman untuk bisa menjadi acuan bagi teman-teman penyelenggara di seluruh Indonesia dan juga bagi masyarakat Indonesia yang menunggu tentang kepastian bagaimana pelaksanaan ibadah umroh dalam masa pandemi ini. Pemerintah Saudi Arabia melakukan mengencourage atau membuat kebijakan-kebijakan yang memudahkan bagi jamaah, termasuk di antara proses kedatangan tiba di airport, baik di Jeddah atau di Madinah. Kemarin kami unsur pimpinan Ampuri bertemu dengan Direktur Urusan Haji dan Umroh dari Kementerian Haji Saudi Arabia di Bandara Madinah. Beliau punya statement sebagai Kementerian Haji punya kewajiban SOP. Dalam 1 jam, jamaah yang tiba di Madinah sudah harus berada di atas bus dan siap berangkat ke hotel. Ini kan sebuah progres yang maju sekali, jauh lebih lebih baik daripada apa yang kita rasakan sebelum masa pandemi. Bahkan pengalaman kita semuanya, bahwasanya semuanya sudah tersistematik, Bang. Sudah tersistematik dengan baik dalam pengawasan kontrol melalui sistem. Sebagaimana kita ketahui, pada saat kita tiba di bandara di Jeddah atau di Madinah, mereka hanya memeriksa bukti PCR negatif kita dari 3 laboratorium yang mereka rekomendasikan. Sedangkan vaksinasinya, by sistem sudah kita masukkan pada saat mengajukan umroh, tidak lakukan klarifikasi lagi. Proses imigrasinya berjalan tidak lebih dari 5 menit, pengambilan bagasi juga mudah dan langsung keluar. Dan saya melihat sekali Saudi walaupun melakukan pelonggaran kemudahan, protokol COVID tetap menjadi standar. Selalu diingatkan bagi semua jamaah tetap menggunakan masker secara sempurna, kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kegiatan kita selama di Masjid Nabawi khususnya beribadah Raudah, semuanya prokes sangat ketat sekali. Namun tidak mengganggu kenyamanan. Ini yang menarik, Bang.
prosesnya ketat namun tidak mengganggu kenyamanan. Selama kita sebagai jamaah yang benar-benar memiliki identitas, gelang, ID card-nya, kemudian kalau bisa tawakalnya juga aktif, insya Allah prosedur tidak akan ada halangan apapun. Itu menjadi fungsi kontrol. Jadi kami merasa bahwasannya tahapan pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi ini sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintah Saudi Arabia. Dan banyak hal kemudahan, banyak hal mereka lakukan perbaikan bagaimana tidak terjadi penumpukan. Namun prokes tetap selalu menjadi standar. Jadi Saudi Arabia saya melihat komitmen atas kesehatan, keselamatan jamaah selama pelaksanaan ibadah ini betul-betul menjadi perhatian mereka. Dan sekarang dengan semakin meningkatnya jumlah penyebaran COVID di Saudi Arabia, kebijakan-kebijakan baru tidak ada, tetap yang sama. Yang berbeda adalah pengetatan pada prokes. Sebagaimana kita ketahui, per bulan Desember, pada bulan Desember, Oktober, November, Desember, Saudi Arabia sudah melakukan pengenduran prokes ya, karena memang kondisi COVID mereka sudah menurun sekali. Kewajiban masker hanya di daerah-daerah tertutup saja. Namun karena kondisi COVID sudah mulai meningkat, kembali mereka melakukan pengetatan. Ini yang menarik, Bang. Pengetatan dalam kebijakan prokesnya tidak mengganggu kenyamanan. Ini yang menarik. Tidak mengganggu kenyamanan, dan semua rombongan, dan kami pastikan rombongan dari Indonesia khususnya Ampuri harus mengikuti prokes dengan baik, karena kita ingin membangun nama baik bangsa kita tetap terjaga di tengah dunia internasional, khususnya umat Islam yang berada di tanah suci.